Kuasa hukum mantan Menteri Agama, Menak, Yakut Holil Qomas, Melissa Anggraini, menjelaskan duduk persoalan mengenai pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 yang dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Melissa mengatakan kliennya ingin kuota tambahan pada 2023 sebesar 8.000 yang diberikan pemerintah Arab Saudi dialokasikan seluruhnya untuk haji reguler atau lebih tinggi dari aturan, yakni 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Usulan itu disampaikan lantaran banyaknya haji lansia yang menunggu antrean karena pandemi COVID-19, sementara saat itu batas usia maksimal haji adalah 65 tahun. Gus Yakut maunya 100%, dan itu muncul dalam surat usulannya Gus Yakut. Dia minta 100% untuk 2023, kata Melissa kepada awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026. Namun, dijelaskannya DPR saat itu justru mendorong agar kuota untuk haji khusus diperbesar. Tanggal 22 Mei 2023, justru mereka bilang jangan 92%, 8% untuk haji reguler, apalagi 100%. Kasih ke haji khusus, jangan kita ini gali kubur sendiri. Nanti dana nilai manfaat kita habis. Itu notulensinya ada. Kita ada buktinya, katanya. Komisi 8 DPR saat itu, kata Melissa, beralasan haji khusus tidak membebani nilai manfaat haji. Sementara, haji reguler mendapat subsidi menggunakan dana nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Kalau diserahkan semua kuota tambahan, maka tergerus, berbahaya. Sehingga Gus Yakut kemudian, oke ya sudah 92,8%, katanya. Sementara itu, tentang pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang berjumlah 20.000, Melissa mengatakan Yakut sama sekali tidak mengetahui adanya kuota tambahan tersebut. Dijelaskan bahwa kuota tersebut atas permintaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dalam pertemuan dengan Raja Arab Saudi. Yakut, kata Melissa, baru mengetahui adanya tambahan kuota tersebut saat diumumkan Jokowi saat peringatan Hari Santri di Surabaya pada 22 Oktober 2023. Saat itu, lanjutnya, Jokowi menyatakan kuota haji tambahan ini diberikan untuk para jemaah haji Indonesia. Gus Yakut baru mengetahui ada kuota tambahan sejumlah 20.000 ketika diumumkan oleh Presiden pada Hari Santri. Kemudian, Presiden jelas sekali menyatakan bahwa kuota itu diberikan untuk jemaah haji Indonesia, bukan jemaah haji reguler. Jemaah haji Indonesia itu di dalam regulasi siapa? Jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus, tegasnya. Melissa memastikan pihaknya akan membeberkan persoalan haji secara terang benderang dalam proses persidangan. Kan ini menjadi janggal sekali ya dalam sebuah proses hukum. Sementara, Gus Yakut dipaksakan hanya karena dia harus, mengeluarkan keputusan Menteri Agama dalam waktu dan kondisi terbatas untuk operasional penyelenggaraan haji. Itu yang justru dijadikan terdakwa. Kenapa proses hukum ini seperti ada banyak sekali puzzle yang hilang, katanya. Dakwaan penuntut umum. Yakut didakwa menerapkan pembagian kuota haji tambahan 2024 yang membuat alokasi jemaah haji khusus melebihi batas 8% dari kuota haji Indonesia. Dalam dakwaan jaksa, Yakut menetapkan 10.000 kuota tambahan untuk haji khusus dan 10.000 untuk haji reguler atau masing-masing 50%. Adapun hal itu diungkap Jaksa Penuntut Umum, JPU, KPK dalam surat dakwaannya yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026. Mulanya dalam persidangan jaksa menjelaskan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, 1445 Hijriah,
pemerintah Indonesia memperoleh kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 221.000 orang. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023, pemerintah Indonesia melakukan kunjungan bilateral ke Arab Saudi dengan salah satu hasil dari pertemuan tersebut. Pemerintah Arab Saudi bersedia memberikan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Adapun penambahan kuota ini dilakukan untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji reguler yang mencapai 47 tahun. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, terdakwa Yakut Cholil Qomas menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang kuota haji tambahan tahun 1445H 2024M yang dibuat secara backdated dengan mencantumkan tanggal 15 Januari 2024, kata jaksa dalam persidangan. Jaksa menyebutkan substansi dari surat keputusan menteri tersebut adalah berkenaan dengan pembagian kuota haji tambahan yang mengatur tentang pembagian kuota haji tambahan menjadi 10.000 kuota haji khusus dan 10.000 kuota haji reguler yang dimaksudkan untuk menyamarkan kenyataan bahwa pembagian kuota haji tambahan dilakukan atas inisiatif terdakwa Yakut Cholil Qomas guna mengakomodir kepentingan pihak yang menghendaki penyelenggaraan haji khusus dengan alokasi kuota melebihi batas 8% dari kuota haji Indonesia, kata jaksa. Terdakwa Yakut Cholil Qomas menyampaikan surat 27 Februari 2024 kepada Komisi 8 DPR RI perihal penyesuaian penggunaan nilai manfaat dengan kuota tambahan haji reguler yang berisi bahwa besaran BPIH tahun 1445H 2024M perlu disesuaikan. Imbuhnya, jaksa menjelaskan penyesuaian itu karena ada perubahan alokasi kuota tambahan untuk haji reguler dari 18.400 jemaah berkurang menjadi 10.000 dan untuk haji khusus bertambah dari 1.600 jemaah 8% menjadi 10.000 50%.